Selamat malam Pak Irfan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu PPT kami yang berjudul penggunaan website berbasis PHP untuk melakukan monitoring pembayaran dan pengelolaan dana. Dalam kelompok kami berisikan 3 anggota. Yang pertama ada saya, Stefanus Antoni Hari, dengan NIM 535220146. Saya Valeria Putra Siantika dengan NIM 535220151. Dan saya Hansatan Teja dengan NIM 535220155. Latar belakang. Pengelolaan uang kas kelas merupakan salah satu tugas rutin yang seringkali menjadi tantangan bagi para bendahara kelas dan guru. Kegiatan ini melibatkan pencatatan pembayaran kas bulanan dari setiap murid, perhitungan total uang kas yang terkumpul, serta pengelolaan penggunaan dana tersebut untuk keperluan kelas. Tanpa sistem yang terorganisir, pencatatan kas seringkali dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan pencatatan rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dalam era digital seperti sekarang, kebutuhan akan sebuah sistem seperti itu dapat mempermudah proses pengelolaan kas kelas semakin mendesak. Banyak aplikasi keuangan yang ada kebanyakan lebih berfokus pada manajemen keuangan pribadi atau perusahaan, dan belum banyak yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kas kelas. Kemudian ada metodologi. Metode yang kami gunakan itu adalah metode Scrum. Nah, metode Scrum ini itu merupakan salah satu kerangka kerja agile yang paling populer untuk melakukan proses perkembangan perangkat lunak. Scrum sendiri itu berfokus pada iterasi, kolaborasi, dan juga respon yang cepat terhadap perubahan yang ada. Nah, dengan menerapkan Scrum ini, tim pengembangan Kasbonku itu dapat bekerja lebih efektif dan juga efisien dalam menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, ini ada gambar backlog dari analisa rekrutmen. Di sini terdapat beberapa task yang kami kerjakan. Pertama ada pembuatan class diagram, pembuatan use case diagram, membuat user, membuat readme, membuat profile, membuat report payment, membuat request item, membuat activity dan sequence diagram, dan juga membuat homepage, web Laravel, dan juga Kasbonku, dan juga admin. Dan kemudian ini adalah gambar sprint nih. Dalam aplikasi kita ada beberapa fitur, di antaranya ada pencatatan pembayaran, yaitu bendahara dapat mencatat pembayaran kas setiap murid dengan mudah, serta melihat daftar murid yang sudah dan belum membayar. Laporan keuangan menyediakan laporan keuangan bulanan yang detail dan dapat diakses oleh murid yang mendapatkan role sebagai admin. Yang terakhir ada keamanan data, yaitu menjamin keamanan dan kerahasiaan data keuangan kelas dengan sistem enkripsi yang canggih. Nah, dalam class diagram ini terdapat 9 entity, yaitu users, profile, dashboard, admin, request item, list request item, list users, list payment report, dan payment report. Dalam class diagram ini menggambarkan berbagai kelas yang terlibat dalam aplikasi pengatur uang kas beserta atribut dan metode masing-masing kelas serta hubungan antar kelas tersebut. Dalam berbagai entitas ada berbagai relasi dalam class diagram ini. Yang pertama itu users yang berhubungan dengan payment report dan request item dengan membuat laporan pembayaran dan permintaan item. Dalam entity admin memiliki berbagai metode untuk mengelola pengguna, profil, item, dan laporan pembayaran. Entitas profile digunakan untuk mendapatkan dan memperbarui informasi pengguna. Dashboard memungkinkan admin dan pengguna untuk membaca laporan permintaan dan pembayaran. List payment report, list users, dan list requires item menyediakan metode untuk mendapatkan daftar laporan pembayaran, pengguna, dan permintaan item, serta melakukan konfirmasi atau penolakan. Dalam class diagram ini terdapat relasi kardinalitas,
yang ditunjukkan dengan angka seperti one to one, zero to many, zero to one, yang menunjukkan jumlah instance yang terlibat dalam hubungan tersebut. Kemudian ada use case diagram. Nah, use case diagram ini terdapat 4 aktor. Aktor pertama itu ada Guest. Dia itu bisa masuk ke dalam homepage. Kemudian ada Google yang akan memberikan autentikasi untuk register dan forgot password. Kemudian ada user. User ini bisa melakukan register yang akan menuju ke dalam login. Terus dia juga bisa membuka view homepage. Terus bisa melakukan request item dan juga payment report. Kemudian ada lagi admin. Aktor admin ini dia sama seperti user, dia bisa melakukan login, bisa membuka homepage, bisa request dan juga melakukan payment report. Tapi lebihnya lagi dia bisa melakukan profile user untuk diubahnya. Kemudian ada request item list yang ada, bisa melakukan decline ataupun confirm. Kemudian dia bisa melakukan view list payment report sama seperti request item, dia bisa melakukan confirm dan juga decline. Kemudian dia juga bisa melakukan view list user. Nah, user-user ini bisa dibuat menjadi admin juga olehnya. Kemudian dia juga bisa melakukan pendeletan. Ya, selanjutnya adalah activity diagram. Di sini terdapat 3 aktor yaitu guest atau tamu, user atau murid, dan admin atau sebagai bendahara. Di sini pertama kali sebelum menjadi sebuah user atau admin, semua murid harus melakukan register terlebih dahulu dari tamu. Kemudian dapat melakukan autentikasi dan melakukan login. Jika melakukan login dan melupakan passwordnya, dapat menggunakan fungsi untuk forget password dan change password. Dan kemudian akan kembali lagi ke login. Jika berhasil melakukan login, maka akan masuk ke dalam halaman update profile. Di sini menandakan bahwa user sudah berhasil dibuat. Setelah berhasil membuat user, di sini kita dapat membuat make request item atau permintaan barang dan membuat payment report. Setelah membuat payment report, kemudian disambung di admin. Admin dapat melihat permintaan barang apa yang diinginkan dari user dan list payment report yang sudah dibuat oleh user. Kemudian fungsi admin di sini adalah untuk mengkonfirmasi atau menyetujui semua list request item dan payment report dan kemudian akan dilanjutkan ke view user profile. Tetapi jika tidak disetujui, maka akan di-delete oleh admin. Kemudian admin dapat memberikan permission juga kepada request item sehingga request item tersebut dapat dilanjutkan dan dibeli. Selanjutnya adalah sequence diagram untuk guest. Di sini cukup sederhana. Guest hanya masuk ke dalam homepage Kasbonku dan website akan menampilkan homepage kepada guest. Untuk sequence diagram yang kedua adalah untuk user. User masuk ke dalam halaman Kasbonku. Kemudian user melakukan register dan mengecek data. Dan dari website mengirimkan autentikasi kepada user agar user dapat melakukan login. Setelah itu, user melakukan login dan masuk ke dalam database. Dan dilakukan kembali pengecekan data. Apabila password yang dimasukkan salah, maka akan kembali lagi kepada user. Kemudian apabila password user benar, maka akan menampilkan halaman homepage di dashboard. Kemudian, setelah masuk ke dalam halaman dashboard, user dapat mengubah profil user dan kemudian mengirim payment report dan mengirim request item. Kemudian ini adalah sequence diagram untuk admin. Sequence diagram admin dan user memiliki kemiripan, sama saja admin dapat masuk ke halaman Kasbonku dengan melakukan register terlebih dahulu dan melakukan autentikasi dan melakukan login ke halaman homepage. Tetapi di sini bedanya adalah admin di sini bertugas sebagai penengah untuk membuat persetujuan mengenai payment report, payment request item, dan list anggota atau list user. Di sini admin dapat menyetujui permintaan barang yang dikirim oleh user dan dapat mengkonfirmasi payment report yang dikirim oleh user. Di sini admin juga
dapat mengedit user dan mengupdate user. Selanjutnya ini adalah link GitHub yang kami buat untuk website ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.